Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, hadirin sekalian muliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan sore yang baik ini kita berada di masjid yang penuh barakah ini. Insyaallah kita akan mulai pembacaan dari kitab Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, beberapa hukum terkait dengan jenazah dan beberapa penyimpangan yang ada. Kitab yang membahas masalah janaiz banyak ya, dan yang ini baru kita baca sore ini insyaallah. Ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan kitab ini salah satu kitab yang mungkin harus sering kita baca ya. Ada paling tidak 5 alasan kenapa kita harus banyak membahas tentang janaiz, ahkamul ihtidhar, kemudian al-maut dan yang lain. Suatu di antara penjelasan Imam Qurtubi supaya kita tidak tamak dengan dunia. Karena sebagian orang kadang-kadang dia lupa bahwa dirinya di dunia hanyalah cuman mampir. Maka perbanyaklah membahas masalah ahkam al-janaiz, ahkamul ihtidhar dan yang lain. Yang kedua, ikhwan sekalian, alasan yang kedua, karena memang kita sering lupa dengan kematian, sehingga mengingat kematian dan mengingat jenazah dan yang lain adalah bagian yang menjadikan seorang semakin semangat ibadahnya. Ini alasan yang kedua. Jadi tujuan kita supaya kita lebih bersemangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memendekkan angan-angan. Ini alasan yang lain. Karena Nabi pernah menulis satu garis, kemudian beliau mengatakan hadal insan, garis ini adalah manusia. Lalu ditulis garis sebelahnya, kata Nabi wahadal ajal, ini kematian. Jadi berdampingan gini, ini manusia, ini ajal. Lalu menulis garis yang jauh dari situ, sendirian garisnya, kata beliau wahadal amal, ini angan-angan. Jadi angan-angannya jauh, ajalnya di dekat dia, sehingga orang kadang dengan angan-angan yang panjang dia tidak mengira bahwa dirinya besok akan meninggal, tapi rencananya sudah sampai tahun 2050, 2090. Padahal umur dia tinggal setahun lagi misalnya. Rabi'an, yang keempat, ibu sekalian, karena memang kata Nabi SAW, mengingat yang seperti ini akan menjadikan seorang semakin sadar bahwa Allah qadirun ala kulli syai', dan kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Dia. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian ikhwas sekalian, yang kelima alasannya adalah supaya kita yakin dan tahu bahwa hidup kita bukan cuma di sini. Makanya sangat mengherankan
Kalau ada seseorang setiap hari ngurusi jenazah, katakanlah ini koreksi buat kita semua, tapi kita bahkan lupa bahwa kita yang akan jadi jenazah. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika menguburkan salah seorang sahabat, al-an katanya, sekarang ini dufina fulan ibnu fulan, dikuburkan si fulan bin fulan, wa dzukira ismah, disebutkan namanya, nanti kita yang disebut. Jadi kalau hari ini diumumkan, bukan diumumkan ya, artinya diberitahukan telah pulang menghadap Allah Ta'ala fulan bin fulan, nanti nama kita yang disebut satu saat, bukan kita yang nuliskan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kitab ini walaupun halamannya cuma 351 ya, udah ana share di grup ya, ada kayaknya. Paling tidak mungkin bisa kita ambil manfaatnya di samping beberapa kitab yang lain yang biasa dibaca untuk hal-hal yang terkait tentang masalah jenazah. Baik, sekarang kita masuk di halaman 6, halaman 5 bagian akhir, setelah beliau mengungkapkan amma ba'du. Kata Syekh Nasir Al-Albani, wa inna asdaqal hadits kitabullah, sebenar-benarnya ucapan adalah kitab Allah Al-Quran. Wa ahsanal huda wa ahsanal adi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jeleknya urusan adalah yang baru, masalah din. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, semua yang baru dalam din dia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah dalam masalah din sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan di neraka. Wa qad qala azza wa jalla, dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan dan dia atas segala sesuatu menakdirkan. Tambahan sedikit penjelasan ikhwan, dalam kitab Syifaul Alil, penjelasan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu berkuasa. Ada 3 nama yang merupakan nama Allah. Pertama Al-Qadir, yang kedua Al-Qadir, yang ketiga Al-Muqtadir. Wal Muqtadir hada ablag min Al-Qadir, wal Qadir ablag min Al-Qadir. Al-Qadir, qafnya panjang, artinya Allah sangat amat kuasa. Wal Qadir, ini lebih amat sangat kuasa dari yang maha kuasa. Wal Muqtadir, amat sangat-sangat kuasa dari yang sangat kuasa. 3 nama ini adalah nama Allah. Makanya kalau dikatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu menakdirkan atau dia menguasainya, termasuk kematian dan kehidupan. Makanya di lanjutan ayatnya adalah ketika Allah berfirman, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Bahkan disebutkan di ayat ini apa? Kematian dan kehidupan. Apa faedahnya kematian didahulukan sebelum kehidupan? Memang kematian kita 2 kali, hidup kita 2 kali. Tafsirnya, kita dulunya tidak ada, lalu kita ada, lalu kita meninggal, lalu kita dihidupkan lagi. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Dalam surat Al-Insyiqaq, tabaqan an tabaq, ay marhalah ilal marhalah. Dulunya kecil, lalu jadi remaja, lalu kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian kemana? Kemudian meninggal. Rasanya baru kemarin kita masih muda, iya apa enggak?
Sekarang ternyata kita sudah masih muda juga. Kata Abdullah bin Abbas, orang itu sudah tua kalau sudah 40 tahun. Bahkan sebagian sahabat berpendapat sudah tua itu kalau sudah 18 tahun. Pendapat yang lain lebih dari itu, termasuk di usia 60-an. Ala kulli hal, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalimat Al-Aziz dan Al-Ghafur disandingkan. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, dan Dia juga Maha Pengampun, mengampuni segala dosa dan kesalahan. Karena memang ikhwas sekalian, ada sebagian orang dipanjangkan umurnya seperti Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang di zamannya. Ada juga yang dipendekkan. Makanya tambahan dari 5 poin yang tadi di awal, karena kematian itu tak ada yang tahu kapan datangnya. Maka Imam Syafi'i ketika mengatakan, "Isma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasha lam yakun fa fil ilmi yujra al-fata wal musin." Kata beliau, hanya Allah lah yang tahu siapakah yang akan berumur pendek. Al-fata, dia dimatikan di usia muda. Wal musin, dan siapa yang dipanjangkan umurnya sampai di usia tua. Sahabat yang meninggal di usia muda banyak. Seperti Tha'labah bin Abdurrahman, meninggal di usia 15 tahun. Meninggal di pangkuan Nabi SAW. Dia adalah sahabat yang biasa tidur di Raudhah, di dekat pintu keluar rumah Nabi menuju Masjid Nabawi. Raudhah. Dia minta izin kepada ibunya untuk sering tidur di masjid, karena dia ingin melihat Nabi, dan dia adalah orang pertama yang melihat Nabi kalau sholat malam dan Nabi keluar dari rumahnya masuk masjid. Dialah orang pertama yang melihat. Tha'labah bin Abdurrahman meninggal di usia 15 tahunan. Wasilah ibnu al-Asqa, sahabat yang meninggal di akhir sahabat. Sama dengan beberapa sahabat yang lain seperti Anas ibnu Malik, hidup 3 zaman, dipanjangkan umurnya sampai 120 tahun. Jadi ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang dipendekkan umurnya. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang seperti kita, mana yang kita pegang? Apakah kita meyakini dan mensyukuri umur kita sudah panjang, atau kita mengkhawatirkan sisa usia kita yang kita tidak tahu sampai kapan waktunya? Maka seorang mukmin harus dua-duanya, mensyukuri yang sudah lewat, kemudian dia berharap dan takut dengan apa yang belum datang. Ayat kedua yang beliau nukilkan, kata beliau menukilkan ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ada antum ketemu itunya? Filenya yang kemarin. Baik. File yang dikirim kitabnya tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa, setiap jiwa dha'iqatul maut, pasti dia akan merasakan kematian. Wa nabluwakum, dan kami uji bisyarri wal khairi, dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Ayat ini mengandung 7 poin penting ya kawan sekalian. Pertama, semua yang hidup, yang berjiwa, dia akan mati. Syi'na am abaina, suka atau tidak suka, kita akan mati. Ini poin pertama. Yang kedua, al-maut atau kematian ini ada karena ada kehidupan. Setiap ada kehidupan, maka dia ada kematian. Dikecualikan hanya Allah saja yang senantiasa hayyun la yamut, hidup dan tidak pernah mati.
Lalu yang ketiga, ternyata ujian ada dua macam, asyarri wal khair. Jadi asyarru wal khairu hadani fitnatan. Jelek dan baik itu dua-duanya fitnah atau ujian. Atau dengan kata lain, seorang uangnya banyak dengan uangnya sedikit, dua-duanya ujian. Cuma sebagian orang kalau merasa diuji kalau uangnya lagi sedikit. Kalau kita disuruh milih, kita meninggal lagi uang sedikit atau uang banyak, pilih mana? Mana dalilnya? Pilih uang sedikit lalu meninggal. Tampan dengan jelek juga sama, dua-duanya fitnah. Nah, kemudian jadi asyarru wal khair fitnah atau ujian. Lalu yang keempat, keyakinan bahwasanya semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang hak. Wa ilaina turja'un. Karena ada sebagian orang yang mengingkari akhirat, di mana mereka tidak yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Tidak yakin dengan ahkam ma ba'dal maut, hukum-hukum yang terkait dengan kematian dan setelahnya. Kemudian yang kelima, ayat ini juga sebagai dalil bahwa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali dia akan mengalami kematian. Kalau makhluk ini bernyawa, sebagaimana kullu nafsin dha'iqatul maut. Apakah jin? Jin juga iya. Kemudian binatang juga iya. Nah, adapun yang dimaksud dengan jamadat, jamadat ini seperti khasyab, kalau ini mik, jidar, batu-batuan, apakah mereka mengalami kematian? Kalau mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak bernyawa, sesungguhnya mereka bertasbih, dan tasbih mereka tidak pernah kita tahu bagaimana bentuknya. Kemudian yang keenam, bahwasanya unasun yatafawatun, manusia terbagi-bagi. Ada yang diuji dengan kebaikan, sabar, diuji dengan kejelekan, dia tidak sabar. Kebalikannya, ada yang diuji dengan kejelekan, sabar, diuji dengan kebaikan, tidak sabar. Maka di antara poin yang ketujuh, seseorang tidak boleh dia meminta agar dirinya diberikan fitnah. Tetapi ketika ujian datang, maka kita harus hadapi dengan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walidunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha." Kata Nabi SAW, apa pedulinya aku dengan dunia? Sesungguhnya aku tidaklah di dunia kecuali karakib, seperti seorang pengembara yang dia istadalla tahta syajarah, dia bernaung di bawah sebuah pohon, thumma raha, lalu dia istirahat, wa tarakaha, lalu dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Persis kayak orang yang berangkat umrah lalu transit di Doha atau transit di Singapura, atau kayak seorang yang naik mobil mau ke Jakarta, dia berhenti di rest area. Adalah orang yang dia lupa tujuannya. Ketika tujuannya Jakarta, sampai di rest area, dia lupa tujuannya, hanya dia nginap di situ sampai dia tidak lanjut perjalanannya. Tergoda oleh rest area. Satu orang yang lupa akhiratnya, maka dia akan jadikan dunia sebagai tujuannya. Kata Nabi SAW, hatta yamla'u fahu biturab, sampai-sampai di mulutnya disumpal tanah kuburan, dia baru kenyang dengan dunia. Sebelumnya terus tidak pernah dia puas. Dan hadis ini senada dengan hadis Nabi kepada Muadz bin Jabal, kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya zahidan au abiru sabilin, jadilah di dunia sebagai seorang yang
dia itu musafir, seorang yang asing, gharib, orang yang asing. Aw abiru sabilin, atau menjadi seorang pengembara yang dia melewatinya dan tidak pernah ada tujuan tinggal di dalamnya. Summa innahu lamma kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz khairal hadyi mukhalifan li hadyi sairil umam. Kata beliau Syekh Nasir Al-Albani, katanya ketahuilah sesungguhnya petunjuk Nabi dalam urusan jenazah adalah sebaik-baiknya petunjuk yang menyelisihi petunjuk-petunjuk yang lain dari umat-umat ini. Jadi kalau antum dan saya perhatikan, penyelenggaraan jenazah paling baik itu cuman Islam. Sebutkan kepada saya bagaimana cara menyelesaikan urusan jenazah dalam agama yang lain. Baik mana antara dibakar dengan dimandikan, disolatkan dan yang lain. Dalam keyakinan agama yang lain ya khus sekalian, tidak ada memandikan jenazah. Betul tidak? Dikafani juga sebagian tidak mengkafani. Disolatkan khusus cuman ada dalam Islam saja. Tak ada agama yang lain, tidak ada. Bahkan menyolatkan dengan 4 kali takbir yang umum dibolehkan dengan 9 kali takbir bagi yang khusus. Dan nanti ada penjelasan sebagiannya. Memperbanyak doa dan memperpanjang doa bagi orang-orang yang tertentu. Bahkan ada pengkhususan, misalnya menggunakan kain ihram yang dikenakan bagi yang meninggal di saat dia ihram. Kemudian ada juga yang tidak perlu dimandikan karena syahid. Semuanya ini kekhususan ada dalam Islam, tidak ada dalam agama dan petunjuk agama yang lain. Termasuk juga ada seseorang, bahkan satu orang menjadi muslim hanya karena melihat betapa sederhananya seorang muslim menyelenggarakan jenazah dari mulai memandikan sampai selesai, padahal yang dimandikan, yang disolatkan, yang dikuburkan seorang pembesar kerajaan, membuat dia akhirnya masuk Islam. Nah, jadi kata beliau, hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz khairal hadyi mukhalifan li hadyi sairil umam. Bukan hanya masalah jenazah ya kawan sekalian, tetapi juga masalah-masalah selain jenazah. Contoh misalnya, dalam masalah sakit, siapakah, agama mana, ajaran yang mana yang paling baik dalam mengurusi orang yang sakit? Kalau kita mau jujur, hanya Islam saja. Apakah cuma urusan sakit dan jenazah? Tidak. Masalah kebersihan, agama mana yang membahas sampai urusan khira'ah? Khira'ah itu masalah al-baul. Dalam keyakinan yang lain tidak dibahas, ikhwan, terlewatkan. Bukan hanya masalah itu, masalah waris, ahkamun nikah, ahkamun talak, sampai hal-hal yang mungkin belum pernah terbayangkan terjadi, masalah li'an, hadanah, dan banyak lagi yang membahas dengan detail hanyalah ajaran Islam. Jadi kalau masalah salat dan saum kita wajib ikut aturan Islam, masalah jenazah juga sama. Seharusnya begitu, seharusnya begitu. Kemudian mustamilan 'alal ihsani lil mayyit, sebagai bentuk perbuatan ihsan kepada jenazah. Jadi kalau seseorang misalnya menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah dari mulai tazhiz, dari mulai memandikan sampai menguburkan, sebetulnya dalam rangka berbuat ihsan kepada orang yang sudah meninggal. Termasuk juga wa tazhizuhu ilallahi ala ahsani ahwalihi wa afdaliha. Termasuk juga sebaik-baiknya penyelenggaraan dan seafdal-afdalnya amalan. Makanya pahalanya besar. Pahalanya bisa dapat 2 qirat. 1 qirat seperti gunung emas yang disedekahkan. Gunung emas, tidak pernah ada yang bisa kita sedekah gunung emas seperti 1 gunung emas, gunung Uhud, isinya emas, disedekahkan. Itu pahala bagi orang yang menyelenggarakan jenazah
Kalau sampai menguburkan bahkan dapat 2 qira. Wa muamalatihi bima yanfa'uhu fi qabrih, dan bermuamalah dengan apa yang bermanfaat di kuburnya. Karena ahkamul barzakh itu berbeda dengan ahkamud dunia. Perbedaannya yang pertama ya, ahkamud dunia qasirun wa ahkamul barzakh ya tawil. Dan batas akhirnya barzakh ini adalah tiupan kedua. Dari mana kita tahu panjang? Iya, sahabat yang meninggal dulu 14 abad yang lalu, atau juga orang-orang di zaman misalnya Gajah Mada dan yang lain, sekarang mereka di alam kubur. Nenek moyang kita masih di alam kubur. Kapan berakhirnya alam kubur? Setelah kiamat dan setelah tiupan kedua. Berarti alam kubur lebih panjang dari dunia. Iya, sahih. Kalau nanti satu saat ikhwan, di masjid ini di tahun 2100 kita masih hidup apa udah meninggal kira-kira? Ada orang-orang di satu sore di tahun 2100 di tempat ini, mereka bercerita satu dengan yang lain. Dulu tahun 2022 ada orang-orang tua kita, mungkin kakeknya atau bapaknya kakek, dulu katanya ngaji di sini. Sore hari karpetnya hijau, ada yang pakai sarung, ada yang pakai ini dan itu. Di mana mereka? Mereka sudah di alam kubur. Sama seperti kita sore ini hadir di sini. Coba kita bercerita orang tua kita di zaman Belanda dulu. Mungkin dulu di tempat ini, walaupun belum ada masjid, orang-orang tua kita dahulu di sini lalu lalang, yang mereka sekarang sudah meninggal. Kan begitu ikhwan. Oleh karenanya, bermuamalah dengan apa yang bermanfaat bagi mayit diperintahkan. Apa muamalahnya? Salah satunya adalah berusaha tazhizul janaiz dengan benar, sesuai dengan sunnah Nabi, supaya kita tidak mendolimi jenazah. Bayangkan ikhwan, satu orang belum meninggal lalu kita mandikan dan kita kuburkan, dan dia baru meninggal ketika dikubur, sudah di dalam tanah, kan ini kezaliman. Atau satu orang yang misalnya membiarkan jenazahnya tergeletak, tidak diapa-apakan selama sepekan sampai membusuk, maka orang-orang yang hadir yang tahu dia mendapatkan dosa atau kesalahan. Karena jenazah tidak bisa berbuat apa-apa ikhwan. Tetapi ruhnya, Ibnu Qayyim, dia melihat jasadnya sewaktu dia masih hidup. Makanya bisa jadi seorang ayah yang meninggal, bisa jadi ruhnya melihat siapa saja yang memandikan jasadnya ketika sudah dicabut nyawanya. Ruhnya menunggu, didoakan oleh orang-orang yang masih hidup, tetapi yang masih hidupnya tidak sadar, dan dia bahkan berebut warisan. Maka inilah muskilah yang ada. Kemudian wa yauma ma'adih, dan hari di mana perjanjian akan bertemunya seorang dengan Allah dan hisab. Artinya Allah akan hisab. Hari yang Allah janjikan itu akan datang. Dan kematian adalah kiamatun sughra. Kiamat yang sughra adalah kematian. Makanya dalam penjelasan para ulama disebutkan, man mata, siapa yang meninggal, faqad qama qiyamatuhu. Dan ini dari ucapan Nabi SAW juga. Siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya. Sebagian orang ribut-ribut kapan kiamat kubro terjadi. Katanya tahun 2012 dulu kan. Ternyata 2013 sudah lewat, belum juga kiamat. Tetapi tidak ada cerita, tidak ada rencana dia meninggal dan itu telah tegak kiamatnya. Kemudian termasuk juga wal ihsan ila ahlihi wa aqaribih. Mencakup juga Islam itu sangat amat baik
bagaimana memperlakukan perbuatan ihsan kepada keluarga dan ahli mayit dan kerabat-kerabatnya. Islam yang menganjurkan. Misalnya tentang na'i, ada na'i yang dilarang, ada na'i yang dibolehkan, supaya tidak memperpanjang kesedihan. Maka hukum-hukum ini diberitahukan karena bentuk perbuatan baik kepada ahli mayit. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, katanya, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan. Karena istrinya Ja'far bin Abi Thalib dalam keadaan bersedih tidak sempat membuat makanan, dan Ja'far meninggal dengan tangan terputus dua-duanya. Kayak Nabi SAW mengatakan, isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang bersedih, menunjukkan bahwa setiap keluarga ada yang meninggal, dia pasti bersedih. Maka di antara bentuk menghibur keluarganya, berbuat ihsan kepada mereka. Wa ala iqamati ubudiyatil hayy, dan juga termasuk kita punya kewajiban karena Islam sebaik-baiknya syariat atau petunjuk, ketika menegakkan bagaimana peribadatan yang sahih bagi seseorang yang masih hidup dan ketika dia sudah meninggal, termasuk juga fima yu'amilu bihil mayyit, apa-apa juga yang harus diperlakukan kepada jenazah. Jangan sampai kesalahan-kesalahan terjadi seperti memandikan dengan kasar, membuka auratnya di depan orang, mematahkan bagian tulang jenazah, kemudian termasuk juga mencela-cela jenazah yang sudah wafat, atau membukakan aib jenazah padahal dia sudah wafat, atau termasuk menyengaja untuk tidak dimandikan padahal tidak ada penghalang tertentu yang dibolehkan, atau menyengaja seseorang kemudian untuk memperlambat padahal tidak alasan syar'i, atau menyengaja mengambil bagian dari jenazah, bagian tubuhnya misalnya, atau termasuk juga beberapa kesalahan-kesalahan yang sangat mungkin terjadi. Wa kana min hadyihi fil janaiz, dan termasuk petunjuk Nabi dalam masalah janazah, iqamatul ubudiyyati li Rabbi tabaraka wa ta'ala ala akmalil ahwal wal ihsanu ila al mayyit wa tazhizuhu ila Allah ala ahsani ahwalihi wa afdaliha wa ila akhiriha. Intinya ini, di alinea ini beliau menjelaskan bagaimana petunjuk Nabi dari awal sampai akhir tentang bab janazah. Kemudian termasuk juga bagaimana seseorang ketika diperintahkan untuk berziarah ke kuburnya, wassalam alaihi, mengucapkan salam kepada makbarah atau kuburan, wad du'a ilahu, mendoakan orang yang dikubur, kama yata'ahadul hayyu sahibahu fi dari dunya, sebagaimana halnya ikhwan berziarahnya seorang yang masih hidup dengan yang lain di dunia. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, istadzana rabbi, aku meminta izin kepada Allah agar Allah mengampuni ibuku. Kemudian Allah menolaknya. Kemudian wastadzantu, dan aku memohon izin kepada Allah, an azura qabraha, agar aku menziarahi kuburnya. Fa adzina li, lalu aku diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, al-an fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Karena apa? Tuzakkirul maut, mengingatkan kepada kematian. Walaupun jenazah yang tadi hitungannya kafir ikhwan, dan diizinkan Nabi menziarahi kuburan ibunya. Jadi sini menunjukkan bahwasanya di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengucapkan salam, mendoakan jenazah, termasuk juga seperti menziarahi kuburan tersebut sebagaimana berziarah kepada orang yang hidup. Walaupun setelah meninggal, maka datangilah mereka. Bagi orang yang sudah meninggal orang tuanya, ini untuk dibandingkan saja ya ikhwan. Waktu orang tuanya masih ada, bisa dia telepon,
bisa ditanyakan apa yang mau dibawakan dari makanan, ya kan? Bisa diberikan hadiah uang untuk orang tuanya. Setelah tiada, ditelepon tidak bisa. Dikasih kue tidak akan dimakan. Diajak ngobrol tidak mungkin. Yang ada cuma 2 kuburan. Ayah dan ibunya telah wafat. Maka bersyukurlah orang yang masih punya kedua orang tua, dan perbanyak doa dan kebaikan bagi mereka yang sudah diwafatkan orang tuanya. Sesungguhnya ikhwan, demi Allah, keberadaan orang tua walaupun sakit-sakitan, walaupun parah kayak apa, jauh lebih baik daripada orang tuanya sudah wafat. Nah, fa awwalu dzalika ta'ahudu fi maradihi wa tadhkiruhu al-akhirata. Yang pertama adalah berusaha seseorang untuk menjenguk orang yang sakit, kemudian mengingatkan kepada akhirat. Wa amuruhu bil wasiyati wat taubah. Diajak agar banyak bertaubat, dan sekiranya diperlukan usahakan berwasiat. Wa amara man hadarahu bitalqinihi syahadata an la ilaha illallah litakuna akhir kalamih. Dan diperintahkan bagi orang yang menyaksikan, orang yang dalam keadaan naza, ditalkin, karena Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian summa nahyu an adatil umam allati la tu'minu bil ba'thi wan nusyur minal latamil khudud wa syaqqath thiyab wa halaqar ru'us wa rafa'as saut bin nadbi wan niyahati wa tawabi'i wa dhalik. Kemudian juga larangan, terutama bagi mereka yang suka melakukan, ikhwan, yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Dan ini sebetulnya kalau kita mau jujur, kadang-kadang cukup menyedihkan. Sebagian orang, ikhwan, ketika ada yang meninggal, disetelkan nyanyian ketika dia mau meninggal, dengan alasan karena dahulu dia senang nyanyian ini. Sebagian yang lain dibawakan kunci motor dan mobilnya karena dahulu waktu hidup dia senang dengan barang-barang ini. Semua ini tidak ada dalilnya. Wa minal latamil khudud. Sebagian yang lain ketika meninggal keluarganya, akhirnya dia memukul-mukul pipinya. Wa syaqqath thiyab, merobek-robek bajunya dan menggundul kepalanya sebagai bentuk kesedihan, yang itu pun sesungguhnya bukan itu bentuknya. Bahkan rafa'as saut bin nadb, mengangkat suara yang menunjukkan penyesalan atau ungkapan yang menunjukkan tidak ridha dengan ketetapan Allah. Wahai Allah, kenapa yang meninggal suami saya? Agar gitu kan? Bukankah di kampung ini banyak suami orang-orang, kenapa suami saya yang meninggal? Ya gimana kan? Nah, ini terjadi, ikhwan. Kemudian wasannal khusyu'a lil mayyit, dan syariat Islam memerintahkan supaya kita berbuat khusyuk kepada mayit. Maksudnya sungguh-sungguh sesuai dengan yang Nabi contohkan, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Khusyuk itu, ikhwan, khusyuk ketika memandikan bukan untuk permainan dan bukan untuk sesuatu yang menggunakan perasaan. Disemprot mulutnya dengan semprotan cucian mobil dengan alasan supaya bersih mulutnya. Ini kan berlebihan. Atau seseorang misalnya dia dibukakan auratnya, bukankah orang ini sudah tidak lagi hidup? Dilihat orang banyak. Nauzubillah. Nah, jadi khusyuk dalam menyolatkan, khusyuk juga ketika membawa jenazah. Hari ini kadang-kadang yang cukup menyedihkan, lagi membawa jenazah bergurau satu dengan yang lain.
Padahal dia bawa jenazah, subhanallah. Saya pernah melihat tadi, bawa jenazah sambil ada hal yang kurang enak disebutkannya. Mungkin jenazahnya dia bersedih melihat orang-orang yang membawa jenazahnya dalam keadaan seperti itu. Wal buka alladzi la sauta ma'ah, dibolehkan menangis yang tidak bersuara, atau kalau sekiranya bersuara tidak masalah, tetapi bukan niyaha. Sebagaimana Nabi melelehkan air matanya ketika Ibrahim putranya meninggal, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menangis?" Kata Nabi SAW, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya menangis dibolehkan. Kalau suaminya meninggal, apakah istrinya harus nangis? Atau istrinya meninggal, apakah suaminya harus nangis? Iya, menangis dibolehkan. Bukan berarti kalau seseorang kemudian tidak nangis di hadapan orang, berarti dia tidak sedih. Belum tentu. Mungkin dia menangis sendirian, ketika di hadapan orang dia bertahan. Jadi bukan seperti orang yang disewa menangis, dan ini hukumnya haram. 3 atau 4 wanita mereka menangis karena disewa untuk menangis, sehingga 1-2 jam mereka menangis, lalu bayarannya diminta. Namanya bukaun mustajarah, menangis yang dibayar, disewa. Ini nggak boleh. Wa huznal qalbi, boleh juga, tidak terlarang kalau jiwa atau hati ini bersedih. Siapa yang tidak sedih? Anaknya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, misalnya, semua sedih. Tapi tidak boleh dengan kesedihan kemudian berbuat hal yang haram. Apakah dia suudzon kepada Allah, atau dia kemudian putus asa lalu bunuh diri, atau dengan kematian seolah-olah hidupnya sudah tidak lagi ada harapan sama sekali. Ikhwan sekalian, tolong dipegang. Kalau ada saudara kita yang meninggal, kita sangat sayang kepada orang ini, maka jawaban yang sederhana, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada orang tersebut daripada sayangnya kita. Sebagaimana Abu Talhah ketika meninggal putranya, apa kata Ummu Sulaim? Kalau ada yang menitipkan barang kepada kita lalu mengambilnya kembali, apakah dikasihkan? Kata dia, diberikan, karena bukan milik kita. Sekarang anak kita titipan dari Allah, kemudian Allah mengambilnya, maka Abu Talhah tidak bisa berbuat banyak, dan itulah yang terjadi. Jadi jangan seperti satu orang yang mengatakan, saya kan ayahnya, kenapa yang meninggal anak saya duluan? Ya, itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ada seorang ibu-ibu, suaminya diajak ke Jakarta untuk bekerja, pekerja bangunan. Qadarullah di Jakarta, ikhwan, bonceng-boncengan. Suaminya dia dengan tetangganya yang ngajak. Lalu terjadilah kecelakaan. Yang membonceng selamat, yang dibonceng meninggal. Lalu si ibu yang tadi itu, coba gara-gara kamu katanya membawa suami saya ke Jakarta, harusnya kamu yang membonceng yang meninggal duluan. Padahal mau motornya nabrak padahal. Tapi yang meninggal qadarullah yang dibonceng. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak salah kalau seseorang mengatakan kita semua adalah calon mayat. Calon mayat yang hari ini masih makan dan minum di warung, dan masih duduk, masih pegang handphone kayak saya ini. Masih seseorang dia bisa berkata-kata sebentar lagi nasibnya sama, bahwa dia akan membujur kaku, dan itulah jenazah. Wa kana yaf'alu dzalik wa yaqulu tadma'ul ain wa yahzunul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabb. Kata Nabi SAW, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi ucapan tidak boleh kecuali yang Allah ridha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan pendek yang luar biasa. Jadi ucapan kita tidak boleh ucapan yang tidak Allah ridhai. Menangis boleh, bersedih iya, tapi ucapan tidak boleh yang
yang keluar kecuali yang Allah ridha. Wa sanna li ummatihi alhamda wal istirja. Disunahkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamda wal istirja, mengucapkan hamdalah dan istirja. Hamdalah ketika mendapatkan nikmat, istirja ketika dapat musibah. Disunahkan, dan itu hanya ada dalam Islam, tidak ada agama yang lain. Silakan cari agama yang tidak ada, hanya ada dalam Islam. Ketika ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waridha 'anillah, dan diperintahkan ridha kepada Allah Ta'ala. Walaupun para ulama menyebutkan ar-ridha bil qada wajibun, waridha bil maqdur sunnatun. Ridha dengan ketetapan Allahnya itu wajib, tapi ridha dengan yang ditakdirkannya hukumnya sunnah. Misalnya gini, kita sakit gigi, apakah antum ridha sakit gigi? Gimana jawabnya? Pertanyaan ini ada dua jawabannya ya. Kalau yang dimaksud ridha dengan ketetapan bahwa hari ini kita sakit gigi sudah tertulis di Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, bahwa sore ini kita sakit gigi, hukumnya wajib. Tapi apakah ridha dengan sakitnya? Sunnah. Carilah obat, minumlah obat sakit gigi supaya enggak cokot-cokot. Kecuali kalau seseorang sudah berusaha, masih juga dia tidak bisa ada alternatif lain, maka ridha dengan sakitnya adalah keutamaan. Seperti Urwah bin Zubair, waktu diberitahu kaki kirimu harus dipotong di Damaskus, maka tak ada pilihan bagi dia karena sakit, entah karena gula atau apa, membusuk kakinya. Akhirnya diambil daging-daging yang membusuk, kemudian darah yang mengucur dikasih beberapa daun-daunan dan ramuan yang ada di waktu itu. Setelah itu bagian tulang pahanya digergaji dalam keadaan tidak dibius, digergaji. Maka dia bersabar, dan dia harus duduk, tidak bisa bergerak mungkin sepekan lamanya. Sampai kemudian dia ketika bertawaf kembali dengan kaki satu, dan orang-orang bertanya, aina rijlukal yusra ya Urwa, kemanakah kaki kirimu hai Urwa? Kata dia, saya sudah kembalikan kepada sang pemiliknya. Sudah lama kaki kiriku bersama diriku, saya sudah kembalikan. Semoga kakiku yang kiri menungguku di sorga. Urwah bin Zubair, sahabat yang cacat, dahulunya normal. Dan dia mengatakan seperti itu, ikhwan, bahwa ini titipan, kaki kiriku adalah titipan, sudah saya kembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, ridha anillah walam yakun dalika munafiyan liddam'il ain, dan ini tidak bertentangan dengan menangisnya kedua mata, wa huznil qalbi, dan sedihnya hati. Sedihnya hati dan menangisnya kedua mata bukan berarti dia tidak ridha dengan ketetapan Allah. Jadi bisa digabung. Jadi jangan sampai kalau Anda menangis berarti tidak ridha dengan ketetapan Allah. Dia ridha, tapi dia menangis karena sedih. Satu orang ikhwan, dia mau pulang ke Indonesia, terlambat pesawatnya sudah pergi karena dia salah lihat jam. Bukan hanya dia, satu rombongan ikhwan. Dikiranya jam 1 siang, ternyata yang benar pesawatnya jam 1 malam. Sudah pergi pesawatnya. Yang ada cuma bersedih dan tidak tahu dari mana harus mengumpulkan uang untuk beli tiket yang baru. Tanpa disengaja dan tidak pernah ada yang tahu dari mana asalnya, akhirnya dibelikanlah, ada seseorang yang membelikan tiket untuk satu rombongan. Sampai dia pulang tidak tahu siapa yang bayarnya. Ada orangnya banyak. Ternyata di balik kesulitan ada kemudahan. Dan ternyata di dunia kadang kita salah. Mungkin dari pihak maskapainya bilang, resiko sendiri, kenapa Anda salah lihat jam, kan gitu. Tetapi begitulah di antara kuatnya doa ketika disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma hjurni fi musibati wa akhluf li khairan minha.
dan akhirnya itulah yang terjadi. Jadi ikhwan, kalau kita mau nangis boleh, hati bersedih boleh, tapi tidak boleh larangan-larangan Allah yang lain itu terjadi. Walidzalika kana, katanya, ardal khalqi fi qada'ihi wa baka ma'a dzalika wa baka ma'a dzalika yauma mata ibnuhu Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa putranya telah wafat, maka beliau pun dalam keadaan menangis, ra'fatan minhu wa rahmatan lil walad. Dan ini adalah rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim, karena kasih sayang. Setiap orang, ikhwas sekalian, dia punya rasa kasih sayang, termasuk juga riqqatan alaihi, riqqah, kelembutan. Maka seorang ayah mana yang tidak sedih ketika anak yang didambakan hadir, kemudian Allah mengambilnya. Jadi hanya seorang ayah yang tidak normal saja ketika anaknya meninggal, dia tidak bersedih. Suami mana yang tidak sedih ketika istrinya meninggal? Kalau ada sang suami yang bilang, ditanya, "Bapak, istri Bapak kemana?" "Alhamdulillah sudah meninggal kemarin." Berarti ada sesuatu dalam dirinya. Dia bersyukur istrinya sudah wafat. Atau kebalik, istrinya ditanya, "Kemana ibu suaminya?" "Suami saya alhamdulillah sudah meninggal kemarin sore, sudah dikuburkan. Sekarang saya sudah bebas," kata dia. Berarti ada sesuatu dengannya. Nah, oleh karena itu kata beliau, "Walamma kana katsiru minan nasi al-yauma ba'idina kullal bu'd an hadyihi sallallahu alaihi wasallam fil ibadat kulliha." Ketika orang semakin banyak menyelisihi pada hari ini, jauh dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Wa minha, di antaranya dalam bab masalah janazah. Kenapa seperti itu? Karena mungkin kurang pengetahuan. Bisa juga terlalu mendahulukan perasaan. Bisa juga karena umumnya orang sudah melakukan. Kalau kita tidak lakukan, nanti akan begini dan begitu misalnya. Ini di antara sebabnya. Sehingga ikhwas sekalian, termasuk juga tidak tahunya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Oleh karena itu, buku ini dan buku-buku sejenis dan pembahasan masalah ini menjadi penting, biar kita tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, supaya kita faham mana yang sesuai dan mana yang tidak, dan supaya kita mengerti mana yang sesungguhnya harus kita lakukan dan mana yang tidak. Maka itu ikhwan, sebelum saya lupa, ada cukup banyak kesalahan yang terjadi, yang kita saksikan kadang-kadang, yang cukup menyedihkan. Hanya saja kadang-kadang kesalahan itu diyakini sebagai sesuatu yang benar. Maka dari itu intinya kita belajar dari kitab ini, sebagaimana kita belajar dari kitab-kitab yang lain, bagaimana caranya tazhiz al-janazah, mengurusi janazah dengan benar atau dengan sahih, dan termasuk juga apa saja hal-hal yang harus dihindar sehingga orang yang kita urusi dan dia janazah kelak di akhirat tidak akan menyalahkan, kenapa saya begini, dibeginikan dan dibegitukan. Terlebih lagi kalau itu adalah orang tua, ikhwan. Sebaiknya orang tua jangan meninggal dulu kecuali anaknya tahu dan faham bagaimana cara ngurusi jenazah ayahnya. Sebaiknya suami jangan meninggal dulu. Sebelum apa, ikhwan? Iya, dia mengetahui seluruhnya, sebagaimana juga seorang istri dan juga orang tua pada umumnya memahami dengan benar hal-hal yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata dia, nah ini kita lewat beberapa alinea ya. Ya, intinya beliau membuat tertib urutan di kitab ini. Jadi poin yang pertama, ini judulnya saja, ma yajibu 'alal marid. Apa yang diwajibkan kepada seorang yang sakit. Sakit ada dua, ikhwan. Sakit ada dua, sakit ihtidhar
sakit karena mau meninggal, itu yang pertama. Dan yang kedua, sakit yang biasa. Kemudian di kalangan salaf dikenal bahwa mereka menengok orang yang sakit, baik itu sakit jasad dan sakit rohani. Jadi pembagian sakit juga ada dua macam yang lain, sakit jasad dan sakit hatinya. Mana yang disunahkan ditengok? Dua-duanya. Cuman kalau zaman sekarang kayaknya belum kita dengar ya. Di kalangan sahabat, mereka menengok orang yang sering terlambat sholat. Itu ditengok karena dianggap sakit hatinya. Kalaulah di kita harus ditengok, berapa banyak yang harus ditengok? Si fulan terlambat 2 kali salat subuhnya, coba-coba kita tengok. Lalu dia akan bilang, antum saja tidak tahu, saya sudah salat di tempat yang lain. Gitu. Karena masalahnya ya, sakit jasad itu mudah dirasakan. Kita pusing, kita lapar, atau kita sakit, umumnya gampang dirasakan. Tapi kalau sakit hati, jarang orang merasakan. Termasuk juga kalau sakit jasad datangnya ke rumah sakit, ya kan? Kalau sakit hati belum tentu ke rumah sakit. Ada satu orang badannya besar, penuh dengan tato. Waktu orang-orang salat tidak salat. Bahkan dia minum khamar dan mabuk-mabukan. Orang ini sehat atau sakit? Dia badannya sehat, hatinya sakit. Jadi pembahasan ini tentu beliau hanya menyebutkan bukan untuk dua-duanya, karena kalau penyakit hati itu dibahas di kitab Raqaiq. Jadi di kitab ini dibahas sakit yang terkait dengan kematian. Walaupun hati pun ada hati yang mau mati, ada, tapi dibahas di kitab Raqaiq tentang kelembutan hati, bukan di kitab Ahkam Janaiz. Wa 'alal maridi an yarda biqada'illah wa yasbira 'ala qadarih. Seorang yang sakit harus ridha dengan ketetapan Allah dan dia sabar dengan takdir Allah. Wa yuhsinu dzan, dan dia berhusnudzan kepada Allah. Dzalika khairun lahu, itu lebih baik baginya. Ada 3 kata beliau. Yang lebih baik bagi seseorang apa? Ridha dengan ketetapan Allah, bersabar dengan takdir Allah, dan husnudzan kepada Allah. Itu lebih baik bagi dia. Ada seorang ikhwan dari dokter bilang, Bapak sejak hari ini sampai besok disarankan cuci darah. Terbayang olehnya, saya harus cuci darah sepekan 2 kali. Lalu kebayang di benaknya, paling-paling saya bertahan hanya 2-3 tahun. Lalu terbayang juga di benaknya, saya tidak lagi bisa bebas ke sana dan ke sini. Kalau mau umrah, bagaimana saya harus cuci darah dan yang lain. Ada sejumlah pikiran yang menghantui dia, sampai akhirnya dia punya kesimpulan, paling-paling umur saya tidak lebih dari sekian tahun. Apakah salah prediksi begini? Tidak salah. Cuma masalahnya adalah kenapa dia tidak bersemangat sebagaimana bersemangatnya sebelum dia sakit. Maka kadang-kadang dengan hilang semangat ini akan semakin memperburuk keadaan. Makanya kalau kita nengok orang sakit, jangan dibilang kecuali yang baik-baik. La taqulu ila khaira. Kalau yang nengoknya yang pertama datang nengok, ini udah stadium berapa Pak? Stadium 4. Wah, paling-paling sebentar lagi katanya. Yang nengok yang kedua juga datang. Apa yang dirasakan? Semua pusing, semua nggak enak. Wah, kalau sudah begini katanya. Nah, kalau ucapannya seperti ini, ikhwan, maka ini jangan dilakukan. Maka lebih baik ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Insyaallah sembuh. Atau bilang ucapan pendek syafakallah. Ada satu orang yang kegencet di bawah bangunan.
Saya kadang-kadang ingat juga di Palu waktu ada gempa, beberapa hari ternyata masih ada yang hidup, kegencet di bawah bangunan, sangat sulit untuk mengambil, tidak ada alat berat dan yang lain. Kata-kata lirihnya masih terdengar. Siapa yang bisa nolong? Susah. Lama kelamaan sayup-sayup terus hilang. Jumlah yang ngurusi jenazah lebih sedikit dari jumlah jenazahnya. Terus bagaimana, ikhwan? Jadi intinya sakit di sini adalah sakit yang disebutkan tadi 3 bagian. Harus ridha dengan ketetapan Allah, sabar dengan sakitnya, dan dia husnudzan. Kemudian mungkin satu aja lagi karena waktu yang tadi ya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabahu dharra'u sabar, fakana khairan lahu. Sangat heran bagi seorang mukmin, sesungguhnya urusannya baik, dan itu tidak mungkin ada kecuali pada seorang mukmin. Kalau menimpa dia kejelekan, kalau menimpa kepada dia adalah sarra, kebaikan, syakar, maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik untuknya. Tapi kalau menimpa dia madarat, kejelekan, maka dia bersabar, dan itu baik untuknya. Oleh karena itu Imam Syafi'i memberikan tambahan, orang yang bersyukur ketika dapat nikmat dan orang yang sabar ketika dapat ujian, itu sebaik-baiknya keadaan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam memiliki segalanya, ketampanan, ilmu ta'wil mimpi, kerajaan, termasuk juga bendahara dan seterusnya. Di waktu yang sama dia bersyukur. Lalu Nabi Ayub dengan segala penyakit dan ujian yang begitu berat, dan dia sabar. Maka dua-duanya adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini begitu, yang ini begini. Bisa jadi kita, ikhwas sekalian, dimasukkan surga karena bersabar atas musibah, dan bisa jadi seseorang dimasukkan surga karena bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan tidaklah seseorang meninggal kecuali dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah suatu kebaikan untuknya. Jadi kalau misalnya seseorang dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jauh lebih baik ketika seseorang dalam keadaan dapat ujian atau cobaan, dia husnudzan. Begitu juga ketika dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun yang kedua dan terakhir, mungkin di lain kali, wa yanbaghi alaihi an yakuna baina al-khaufi war raja. Orang yang sakit harusnya dia berusaha di antara khauf dan raja, di antara takut dan harap. Insyaallah mungkin bagian ini nanti kita akan ulang di pertemuan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan diberikan kita kesempatan untuk banyak berbuat amalan saleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqtafi bihadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.